Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Islam, guru PPKN di SMK Negeri 2 Kota Bima. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di RPTK Universitas Negeri Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di kelas 12 TKR 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran kita di pagi ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin temannya berdoa di depan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, untuk menambah semangat kita pagi ini ya, Pak Guru ingin mengajak anak-anak kita bernyanyi lagu nasional. Lagu nasional apa yang masih kalian ingat? Pancasila. Ya, oke. Sekarang semua berdiri. Pak Guru pandu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, Garuda pendukung Radio Proklamasi, sedia berkembang untuk Pancasila dasar negara, rakyat tak mampu sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Pak Guru ingin mengecek kehadiran Pak Ketua Kelas. Berapa temanmu sudah hadir hari ini? 2 orang, Pak. 2 orang, siapa saja? Abdi Rara sama Laut Mahfud. Aldi Irawan dan Laudil Mahfud. Kenapa dia tidak hadir? Dua-duanya sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Semoga temanmu yang tidak hadir hari ini segera diberikan kesembuhan sehingga dia bisa kembali belajar dengan anak-anak di kelas. Amin. Baik, untuk pelajaran kita hari ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah bab kedua. Bab pertama kemarin sudah kita pelajari yang berkaitan dengan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya. Tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban Warga negara. warga negara. Baik sekali. Jadi siapa yang masih ingat apa sih pelanggaran dan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara? Tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak, apalagi membuang sampah sembarangan, apalagi melanggar aturan ya, melanggar aturan. Terus apalagi bullying. Nah ini ya, itu adalah contoh-contoh kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Tentu hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan, karena apabila kita melanggar aturan atau mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara, tentu ada hak-hak orang lain yang sudah kita ambil ya, kita langgar. Contoh tadi membuang sampah sembarangan, tentu ini akan berimbas pada semua orang, bukan saja kita ya. Jadi kita tidak boleh berbuat seenaknya saja. Jadi ada ketentuan yang mengatur di dalam kehidupan kita. Nah, begitupun dengan
bab yang akan kita pelajari hari ini materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini ya lanjutan dari materi kita yang kemarin. Nah, tujuan dari pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, anak-anak diharapkan yang pertama bisa berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Nah ini penting sekali. Terus yang kedua, menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Terus yang ketiga, menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang terakhir, menyaji dan menalar hasil evaluasi perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sekarang coba anak-anak sini, Pak Guru sudah membagi kelompok ya. Pak Guru sudah membagi kelompok, ada 4 kelompok. Nanti anak-anak akan mengkaji. Pak Guru kasih kasus per kasus. Nah, sekarang anak-anak langsung membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di layar ya, yang sudah Pak Guru berikan, bentuk kelompok masing-masing. Ya sekarang lanjut, ayo segera. Ya cepat. Baik, karena ini sudah terbentuk kelompok ya, sudah terbentuk kelompok. Coba anak-anak sambil bukunya itu diamati, buku paket. Nah, buku paketnya dilihat, dibaca bab 2. Nah, sekarang coba kalian lihat dulu tampilan gambar di atas. Nah, apa yang ada di pikiran anak-anak setelah melihat gambar ini? Keadilan ya, simbol keadilan. Itu ada timbangan. Keadilan. Nah, ini gambar ini adalah cerminan proses perlindungan dan penegakan hukum. Keduanya tentu sangat penting ya. Jadi proses penegakan hukum. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum, tentu ada aturannya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk bab ini sudah ada gambar. Contoh dari penindakan pelanggar hukum, ya. Ini bentuk dari penindakan orang yang melanggar hukum. Nah, tadi di sini sudah anak-anak lihat. Nah, ada siswa 2 orang berboncengan, yang satu tidak menggunakan helm. Nah, ini bagian daripada penegakan hukum. Tidak, jadi anak-anak tidak boleh mencontohi ya. Kalau ke sekolah tentu harus menggunakan helm. Motornya tentu harus standar. Ini ya penting sekali. Nah sekarang konsep perlindungan dan penegakan hukum itu ada 2. Yang pertama tadi untuk perlindungan tadi. Kenapa perlu dilindungi? Nah dilindungi ini yang dilindungi adalah hak kita sebagai manusia atau warga negara, itu yang ingin dilindungi. Terus yang kedua, penegakan daripada hukum. Karena hukum ini bersifat dia ini memaksa. Kalau hukum, ya, hukum itu sifatnya memaksa dan harus diterapkan. Contohnya di sekolah. Bagaimana kalau anak-anak terlambat? Pasti ada sanksi. Seperti apa? Sampah, disuruh lari keliling sekolah. Nah itu bagian daripada penerapan daripada aturan, ya. Jadi paham ya? Jadi hukum itu bersifat memaksa. Jadi siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Nah ini ya. Jadi anak-anak harus paham. Kenapa penegakan hukum itu dilakukan? Supaya kita ini tertib, supaya hidup kita ini teratur. Nah, itu adanya hukum. Nah, misal kalau tidak ada hukum di negara kita, tentu bahaya ya. Semuanya merasa ini benar, merasa dia yang berkuasa, tidak ada yang mengatur. Jadi kita berbuat
seenaknya saja, semena-mena. Nah, ini tentunya kita belajar mengenai perlindungan hukum. Nah, menurut para pakar, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Jadi, pertama, untuk melindungi kepentingan manusia. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan. Nah, terus unsur dari perlindungan hukum. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Terus yang kedua, adanya jaminan hukum. Terus yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Terus yang terakhir, adanya sanksi. Ada sanksi. Nah, ini hukum. Jika kita melanggar hukum, akan ada sanksi yang dikenakan kepada kita. Ya. Nah, baik. Sekarang coba anak-anak amati video tayangan berita di atas. Jadi karena ini dengarkan apa isi berita ini. Jadi kalian tugas kalian sambil ini ya, Pak Guru akan membagikan dulu lembar kerja. Ya, di sini petunjuknya sudah ada. Pak Guru bagikan dulu ke KPD-nya, ke masing-masing kelompok. Nah, ini yang akan anak-anak diskusikan nanti. Nah, di LKPD ini sudah ada petunjuk. Nanti anak-anak baca petunjuknya, dibaca dengan baik, dipahami, sambil anak-anak menganalisis video berita yang berkaitan dengan pro kontra hukuman mati bandar narkoba. Ya, jadi anak-anak juga bisa mempelajari di buku paket yang sudah Pak Guru bagikan tadi ya. Di situ ada materi tentang penegakan hukum. Nah, sambil anak-anak mengkaji, diskusikan dengan kelompok masing-masing berkaitan dengan pro kontra hukuman mati bandar narkoba yang sudah ada di LKPD-nya ya. Nah, sambil anak-anak menonton berita ini. Pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap peredaran narkoba. Eksekusi mati narapidana narkoba seolah menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa bangsa ini tidak main-main dalam pemberantasan narkoba. Namun penerapan hukuman mati tentu saja menuai kontroversi di masyarakat. Koresponden kami Elvira Hairunisa berkesempatan berbincang dengan Irjen Pol Heruwinarko selaku Kepala BNN tentang penerapan hukuman mati. Apa komentar dari Kepala BNN nanti? Bicara mengenai efek jerak hukuman mati untuk bandar narkoba sudah diterapkan di era Presiden Joko Widodo. Tapi kemudian ada kontroversi, banyak yang menuding ada pelanggaran HAM di sana. Pandangan Anda seperti apa, Pak Heru? Pada kemarin juga waktu di Wina, kebetulan saya menyampaikan sebagai ketua delegasi tentang statement Indonesia. Itu saya sampaikan bahwa masalah yang disampaikan hukuman mati itu merupakan kedaulatan suatu negara. Kedaulatan suatu negara yang mempunyai budaya, tata cara tersendiri yang tidak bisa digeneralisasi. Yang kedua ya, adalah sekarang sudah kalau jadi cara amati video yang berkaitan pro kontra hukuman mati bandar narkoba ya. Jadi anak-anak coba fokus ke LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Jadi ini sama ya. Jadi fokus diskusikan itu ada 4. Nah, ini yang kalian bahas masing-masing ya. Nanti anak-anak jawab. Dari video tadi juga sudah ditampilkan apa yang jadi dampak eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Nah, sehingga anak-anak nanti bisa mempresentasikan masing-masing tugas kelompoknya itu ke depan ya. Sekarang langsung didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, baik, sekarang langsung dikerjakan tugasnya. Ini sudah bagikan terus apa dampaknya. Ini nanti tinggal bahasakan dengan baik ya pada saat presentasi ya. Apakah dampak dari eksekusi mati ini ada peredaran narkoba? Apakah peredaran yang masih bertambah atau bagaimana? Kurang ya. Bahasakan dengan baca hukuman mati. Ini yang kami lakukan jadi
Kamu siapa yang di tadi mana provokasi nanti yang sudah ada yang mau dipahami? Iya. Untuk yang maju ke depan, nanti perwakilan dari kelompok saja ya, bisa 2 atau 3 orang. Nanti pada saat diskusi, anak-anak bisa saling menyanggah, menanyakan hasil dari presentasi temannya, tanyakan saja, biar mereka nanti akan menjawab apa yang sudah dipresentasikan. Jadi apa yang dipresentasikan sekarang ini bisa dipertanggungjawabkan kembali ya. Baik, karena waktunya sudah selesai ya. Sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Angkat tangan. Kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok berikutnya siap-siap. Setelah teman kalian dari kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya, nanti anak-anak bisa menyiapkan pertanyaan dari hasil presentasi. Tentu nanti akan dijawab oleh temanmu yang sedang mempresentasikan. Begitu juga kelompok yang nanti bakalan presentasi. Nanti anak-anak siapkan dengan baik apa yang menjadi analisis daripada kasus tadi ya. Kasus pro kontra hukuman mati untuk bandar narkoba. Nah, sekarang kelompok 1 langsung maju ke depan. Ya, perwakilan 2 orang saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis kami terhadap peredaran narkoba dan hukuman. Pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dampaknya agar memiliki efek jera dan dapat diminimalisir serta dicegah, dan secara tidak langsung juga masyarakat Indonesia dapat terselamatkan dari bahaya penggunaan narkoba karena jumlah pengedar narkoba yang ada kian berkurang. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah peredar dan penggunaan narkoba. Efek jera yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah karena eksekusi mati merusak hak untuk hidup seseorang yang sebagaimana seharusnya
hak tersebut adalah Tuhan yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak untuk hidup seseorang. Yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan menegakkan hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan hal yang melanggar HAM, tetapi karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau diterapkan. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati adalah sebagai alternatif hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu hukuman yang dianggap pantas dan sebanding adalah dengan menggunakan hukuman seumur hidup. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Ya baik, jika ada yang ingin bertanya ke temannya, ayo. Yang berkaitan dengan hasil presentasinya. Kelompok 2, Pak. Nah, kelompok 2 ya. Nanti temanmu coba dicatat apa yang jadi pertanyaannya. Nah, ayo diperhatikan. Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Apa perbedaan hukuman mati dan hukuman seumur hidup? Perbedaannya adalah hukuman mati adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat atas perbuatannya. Sedangkan hukuman seumur hidup adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang dengan memenjarakannya selama masa hidupnya. Ya, baik, kasih aplaus untuk teman. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah pas ya? Nah, kalau sudah pas, sekarang siap-siap kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Nanti di kelompok 1 sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 maju. Untuk kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan 4 siap-siap untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Adapun soal-soalnya, yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah sudah memprediksi angka kematian akibat narkoba dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Seiring bertambahnya angka penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup seseorang yang sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak untuk hidup seseorang. Yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukum mati dengan penegakan hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan hak yang melanggar HAM, tetapi karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau diterapkan. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Sebagai alternatif dari hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu hukuman yang dianggap pantas dan sebanding adalah dengan menggunakan hukuman penjara seumur hidup. Dari presentasi kelompok kami, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Siapa namanya? Tovan Ferdiansa. Ya, coba berdiri. Ya, perkenalkan dirinya. Saya atas nama Tovan Ferdiansa dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang kalian lakukan bila mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal kalian? Baik, Ya, kami akan kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Nah, sekarang kelompok 2 akan menjawab.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam hal ini, kita sebagai warga sekitar harus segera melaporkan pengedar narkoba itu ke pihak berwajib. Karena jika dibiarkan, pengedar narkoba itu akan leluasa mengedarkan narkoba di lingkungan sekitar kita. Iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Pertanyaan tadi sudah lengkap? Sudah, Pak. Bisa diterima ya? Bisa. Iya, sekarang kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Dan untuk berikutnya, kelompok mana yang siap? Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kelompok mana lagi yang siap? Ke depan. 2 orang untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi. Adapun pertanyaan yang didiskusikan adalah 1. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. 2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. 3. Relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. 4. Alternatif hukuman bagi pelaku yang penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Kita akan membahas yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dengan dilaksanakannya sebuah eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, maka hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran narkoba pada sebuah daerah secara drastis. Hal tersebut dikarenakan hukuman mati adalah hukuman terberat pada sebuah hukum yang dimana diciptakan oleh manusia sendiri, serta hukuman mati adalah melawan hak asasi manusia karena hukum mencabut hak manusia untuk hidup. Selain itu akan menjadi sebuah efek jera paling besar yang dimana dalam hal peredaran narkoba sendiri. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba, mencabut hak untuk hidup seseorang yang sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak untuk hidup seseorang. 3. Relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Sebenarnya pelaksanaan dari hukuman mati sendiri dengan penegakan hak asasi manusia adalah kedua belah hal yang dimana bertentangan. Dikarenakan hukuman mati adalah sebuah tindakan yang dimana mencabut hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia, seperti halnya hak untuk hidup. Dikarenakan hak untuk hidup tersebut pada dasarnya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menghentikan hidup seseorang. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Alternatifnya adalah hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati di penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekian dari hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya. Ya, diberikan waktu untuk bertanya. Ayo, beri pertanyaan ke temanmu di depan supaya bisa dijawab dari kasus-kasus bandar narkoba tadi. Ayo. Sudah tidak ada pertanyaan? Berarti sudah mantap ya? Dirasa mantap? Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang boleh kembali ke tempatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang maju kelompok 4, kelompok terakhir. Nah, kalian yang sudah presentasi bisa menyiapkan pertanyaan untuk teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1.
Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba adalah timbulnya efek jera dari para pengedar melalui pelaksanaan eksekusi mati, sehingga dapat menurunkan jumlah pengedar dan pengguna narkoba. 2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Fokus, kena yang semua. Dengan hukuman yang berat membuat calon pengedar atau pengguna narkoba takut untuk menjual atau mencoba narkoba, sehingga diharapkan akan dapat mengurangi tingkat sementara pada sebuah daerah. 3. Relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. 3. Hukuman mati merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia. Namun hukuman mati baik ditegakkan agar menjadi contoh umat yang lain agar menjadi contoh umat yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Tetapi karena di Indonesia masih banyak yang mengedarkan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut bisa salah oleh dilakukan atau diabaikan. Apabila jika tidak ditegakkan dengan hukuman tersebut, maka nanti akan semakin banyak korban sehingga dengan dilakukan hukuman mati jumlah kasus narkoba di Indonesia perlahan akan menurun. 4. Alternatif yang lain bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, alternatif hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 2 tahun. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, ayo, sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan pertanyaan di kelompok terakhir. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo. Dari kelompok mana? Kelompok 2. Dari kelompok 2 ya, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan hukuman mati dapat menurunkan pengedaran narkoba? Apakah dengan hukuman mati bisa menurunkan peredaran narkoba? Ya, silakan dijawab. Dengan hukuman yang berat membuat calon pengedar atau pengguna narkoba takut untuk menjual atau mencoba narkoba, sehingga dapat menurunkan peredaran pada sebuah daerah tertentu. Apakah penjelasan yang lebih kurang? Sudah pas jawabannya ya? Nah, bagus. Sekarang berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah luar biasa ya. Sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik, karena semua kelompok tadi sudah berhasil maju untuk mempresentasikan diskusi masing-masing. Nah sekarang kita sudah masuk ke akhir daripada kegiatan kita ini. Nah, Pak Guru minta satu orang, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Pak. Ya, coba berdiri simpulkan. Kesimpulan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lain. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun perlindungan dan penegakan hukum yang sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, baik sekali. Kasih aplaus untuk temanmu. Sudah disimpulkan bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu ya.
Yang pertama tadi tentu adalah untuk tegaknya supremasi hukum. Jadi supremasi hukum ini bisa diartikan kekuasaan tinggi daripada hukum itu ya. Jadi hukum itu bersifat memaksa. Siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Ya, tentu bisa banyak sanksinya. Contohnya di sekolah kita tidak usah jauh-jauh. Anak-anak terlambat untuk masuk, ada sanksinya. Anak-anak sering bolos, ada sanksinya. Itu bagian daripada penegakan aturan atau hukum. Nah, jadi perlindungan hukum juga ini adalah upaya memberi perlindungan kepada subjek. Subjek itu adalah semua orang yang ada, bisa kita, masyarakat, orang perorangan maupun kelompok. Ya, jadi itu pentingnya daripada perlindungan. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk yang dilakukan aparat penegakan hukum untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian. Jadi itu tugas daripada hukum ya, supaya kita ini semua tertib, aman, damai dan tentram. Nah, itu ya. Nah, karena ini sudah masuk ke kegiatan penutup, Pak Guru ingin bertanya ke anak-anak. Sejauh ini setelah kita belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, apa yang kalian petik dari pelajaran kita hari ini? Ayo, satu orang. Siapa tadi? Tidak boleh? Ya. Ayo, anak. Wawasan menjadi luas dan mengetahui tentang bagaimana perlindungan dan penegakan hukum yang ada. Nah, tadi jadi kita sudah belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Jadi bahwa sebagai warga negara juga kita tahu. Jadi apabila kita melanggar hak-hak atau aturan yang berlaku, tentu kita akan dikenakan hukuman atau sanksi ya. Jadi ini manfaat dari kita sudah belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita di hari ini, nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik juga pada pertemuan kita berikutnya. Baik, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Satu orang maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.